Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 4. Bab yang terakhir di semester ganjil. PPKN kelas 10. Dengan judul Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini dengan judul tersebut ada peta konsep. Inilah peta konsep. Dari judul tersebut adalah pertama, tentang otonomi daerah. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang keempat, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, tentang otonomi daerah. Pengertian dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjutnya yang kedua, tentang daerah otonom. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Unsur daerah otonom meliputi unsur batas wilayah, unsur pemerintahan, dan unsur masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, tentang tujuan otonomi daerah. Di antaranya yaitu untuk pemerataan wilayah daerah. Yang kedua, mewujudkan keadilan nasional. Yang ketiga, untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, tentang dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, prinsip otonomi daerah mencakup 3 hal. Pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal nasional. Yang kedua, tentang prinsip otonomi nyata. Artinya, daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah. Yang ketiga, tentang prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Artinya, dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yang bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi.
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan ini merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Yang ketiga, kedudukan peran dan pemerintah pusat. Pertama, fungsi pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat dalam kaitannya dengan otonomi daerah memiliki beberapa fungsi berikut. Pertama, fungsi layanan servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif, tidak memberatkan. Yang kedua, fungsi pengaturan regulation. Fungsi pengaturan dalam pemerintahan pusat yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya. Ada beberapa fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah yaitu 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi, 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif, yang ketiga menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Pemerintah dalam fungsi pemberdayaan hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat dalam menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Kedua, kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma. Yang selanjutnya tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, hak dan kewajiban pemerintah daerah. Pasal 221 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya hak yang dipunyai daerah dalam penyelenggaraan otonomi, diantaranya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah dan kekayaan daerah. Kewajiban yang dimiliki oleh daerah yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang kedua, mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Yang ketiga, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Yang kedua, tentang kesatuan-satuan pemerintah daerah. Tercantum dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tentang perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari DPRD Provinsi dan yang kedua DPRD Kabupaten atau Kota. Yang kelima, proses pemilihan kepala daerah.
Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan rekrutmen politik berupa penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Di antaranya adalah gubernur dan wakil, bupati dan wakil, wali kota. Yang keenam, peraturan daerah atau perda. Peraturan daerah atau perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Yang tujuh, keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan keuangan pemerintah daerah yang mencakup sumber penerimaan atau pendapatan daerah dan pembelanjaan daerah. Yang terakhir, tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pertama, hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Antara lain, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan di tingkat nasional. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Dalam sistem NKRI, terdapat dua cara yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Yaitu, pertama, satu, sentralisasi. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab mengenai urusan rumah tangganya sendiri yang berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya. Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Yang kedua, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Berikut merupakan visi, misi, tujuan, dan fungsi dari hubungan fungsional. Pertama, visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Yang kedua, tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Demikianlah materi ini, Ibu akhiri materi ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua, anak-anakku. Dan semoga COVID ini berakhir. Cepat berakhir di bumi Indonesia, termasuk di daerah Bangkalan, di SMA Negeri 3. Salam sehat, semoga anak-anakku sehat semua dan panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.